Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Balik lagi bareng aku V. Kali ini kita akan bahas nih topik yang menarik tentang memahami dan mengatasi self-serving bias, langkah awal menuju kesadaran diri. Oke, kita bahas dulu ya tentang self-serving bias. Self-serving bias ini adalah kecenderungan psikologis yang membuat individu cenderung mengatributkan kesuksesan pada faktor internal seperti kemampuan atau usaha mereka sendiri dan kegagalan pada faktor eksternal seperti situasi atau orang lain. Nah, fenomena ini meski tampaknya memberikan perlindungan psikologis, tentunya ini bisa menjadi penghalang serius dalam pengembangan diri dan hubungan interpersonal. Oke, nah mengapa sih self-serving bias ini berbahaya? Yang pertama, menghambat pembelajaran. Ketika kita menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan, kita kehilangan peluang untuk belajar dari kesalahan, ya. Padahal sebenarnya refleksi yang jujur atas kegagalan ini adalah kunci utama untuk pertumbuhan pribadi. Yang kedua, merusak hubungan. Nah, sikap yang selalu menghindari tanggung jawab atas kegagalan ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Yang ketiga, membentuk pandangan yang gak realistis. Nah, dengan terus-menerus mengabaikan kontribusi kita terhadap hasil negatif, kita menciptakan pandangan yang bias tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan ini bisa menghambat pengambilan keputusan yang objektif. Nah, gimana sih caranya untuk mengidentifikasi self-serving bias gitu ya? Jadi langkah pertama yang bisa kamu cobain adalah mengenalinya. Jadi beberapa tanda yang bisa ngebantu kamu untuk mengenali pola ini dalam diri kamu. Yang pertama ini, kamu sering mengatakan ini bukan salah aku ketika menghadapi kegagalan. Nah, tentunya kamu juga merasa bahwa keberhasilan kamu ini sepenuhnya hasil dari usaha kamu sendiri, ya, tanpa mempertimbangkan bantuan orang lain ataupun faktor keberuntungan. Dan kamu pun cenderung ini sering banget ya mengkritik orang lain atas kesalahan mereka dibandingkan mengakui kesalahan kamu sendiri. Oke, jadi kita bahas nih strategi untuk mengatasi self-serving bias. Yang pertama, praktekkan refleksi diri. Nah, kamu bisa ya meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan setiap tindakan kamu, terutama dalam situasi di mana kamu merasa kecewa atau gagal, ya. Tanyakan pada diri sendiri, apa peran yang aku ambil dalam hasil ini? Oke ya. Next nih, yang kedua, mintalah feedback. Jadi orang lain ini seringkali bisa melihat hal yang gak kita sadari tentang diri kita sendiri. Kamu bisa mencoba untuk meminta pendapat orang yang kamu percaya. Tentunya ini untuk bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Oke. Yang ketiga, latih empati. Coba untuk memahami perspektif orang lain, ya. Jadi ketika kamu menyadari bahwa orang lain juga berjuang dengan tantangan mereka, tentunya kamu akan lebih mudah menerima tanggung jawab atas tindakan kamu sendiri. Next nih, yang keempat, bersikap terbuka pada kritik. Jadi alih-alih melihat kritik sebagai serangan pribadi, kamu bisa menganggap itu sebagai peluang untuk belajar dan juga berkembang. Oke, jadi perubahan ini sebenarnya dimulai dari kesadaran, ya. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Kamu bisa mencoba dengan menuliskan satu situasi di mana kamu merasa kecewa atau gagal, dan buat daftar faktor internal serta eksternal yang mungkin berkontribusi. Nah, beranilah mengakui peran kamu sendiri. Jadi ketika kamu melatih diri untuk menghadapi kebenaran dengan jujur, kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk berubah. Ya, mari kita jadikan perjalanan ini sebagai misi bersama. Jadilah pribadi yang lebih otentik, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Karena hanya dengan menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri, kita bisa membuka jalan menuju potensi penuh kita. Ya, oke guys, itu aja sih yang mau aku share hari ini. Nah, jangan lupa ambil langkah pertama kamu hari ini. Apa yang akan kamu lakukan berbeda untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Ya, jangan lupa share konten ini ke teman-teman kamu supaya konten ini bisa lebih bermanfaat. Oke semuanya, thank you banget. Bye.